Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Amelia, mahasiswa semester 7 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan jurusan Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan terkait strategi pemasaran dalam sebuah event organizer. Ada beberapa pembahasan yang akan dijelaskan pada video kali ini, pengertian dari strategi pemasaran dan juga bagaimana cara sebuah event organizer ini bisa mendapatkan sponsorship atau juga untuk menarik peserta. Strategi pemasaran ini sendiri menurut Kotler itu dapat dianggap sebagai pendekatan yang dapat digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menentukan harga dan juga tingkat kepuasan produk atau jasa serta menentukan peluang pemasaran dan juga promosi produk. Nah, dalam mengembangkan strategi pemasaran ini, perusahaan harus mempertimbangkan kondisi pasar, daya tarik produk, dan kebutuhan dari pelanggan. Nah, oleh karena itu, perusahaan harus menyesuaikan strategi pemasaran dengan kebutuhan dan perilaku pelanggan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan juga meningkatkan daya tarik dari produk. Nah, sama halnya dalam sebuah event organizer, strategi pemasaran juga diterapkan untuk meningkatkan daya tarik peserta dan juga daya tarik bagi sponsorship yang membantu berjalannya acara dari sebuah event tersebut. Kenapa sponsorship sangat penting bagi sebuah event? Karena sponsorship ini akan memberikan dukungan baik itu secara finansial untuk menunjang keberhasilan dari event kita. Lalu, bagaimana cara kita untuk mendapatkan sponsor bagi acara kita? Pertama, cari sponsor yang sesuai dengan sasaran dari pengunjung kita. Misalnya, kamu ingin mengadakan konser musik dan sasaran pengunjung kamu adalah di usia 17-30 tahun. Nah, kamu harus mencari sponsorship dengan produk yang sesuai dengan umur tersebut, seperti makanan, minuman, dan lain-lainnya. Yang kedua, itu catat daftar sponsor yang potensial. Bertujuan agar pengajuan sponsor kamu ini akan bisa cepat di-ACC dan juga tidak terjadi penolakan. Yang selanjutnya itu buatlah proposal yang menarik. Nah, merancang proposal dengan desain yang menarik akan meningkatkan peluang proposal itu untuk dibaca. Nah, dengan begitu, peluang terbentuknya kerjasama antara kita dengan perusahaan juga sangat besar. Kemudian presentasikan proposal dengan percaya diri, karena ketika kita mempresentasikannya dengan percaya diri, maka akan membuat perusahaan itu yakin bahwa kegiatan yang akan kita lakukan akan memberikan dampak yang baik dan juga memberikan banyak benefit bagi perusahaan yang akan kita ajak kerjasama. Nah, setelah melakukan presentasi, kamu harus senantiasa melakukan follow up kembali kepada perusahaan yang telah kamu ajak kerjasama, karena biasanya perusahaan itu akan memberikan informasi atau memberikan keputusan pada saat waktu hari H sudah dekat. Jadi kalian harus sering-sering follow up kembali apakah kerjasama antara perusahaan dengan kalian itu bisa berjalan baik atau tidak. Yang terakhir itu jangan gampang menyerah ya tentunya, karena tidak semua perusahaan juga akan menerima proposal kita. Jadi ketika perusahaan menolak proposal kita, maka kita harus bisa mencari lagi perusahaan-perusahaan lain untuk bisa memberikan sponsornya kepada event kita. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk bisa menarik banyak peserta yang ikut ke event kita? Banyak peserta dalam sebuah event adalah menjadi tolak ukur kesuksesan event tersebut. Beberapa cara yang bisa kita coba untuk mempromosikan event kita agar bisa menarik banyak peserta untuk mengikuti event kita. Pertama, media sosial. Tentunya media sosial saat ini sangatlah penting dalam proses promosi sebuah event maupun sebuah pemasaran lainnya. Terutama di sosial media Instagram atau juga TikTok itu sangat booming pada saat ini. Jadi cara yang pertama itu dengan mempromosikan melalui Instagram dan juga TikTok merupakan sebuah cara yang terbaik dan juga cara yang murah untuk bisa menarik banyaknya peserta yang ikut di event kita. Buatlah situs resmi acara, karena ini akan membantu peserta untuk bisa melihat informasi terkait acara yang akan kita laksanakan, baik dari informasi tanggal, terus guest star ataupun yang lainnya. Selanjutnya, buatlah testimonial dari peserta ataupun dari influencer yang pernah mengikuti acara kita. Nah, biasanya peserta ini sangat menyukai sebuah rekomendasi dari orang lain gitu. Jadi ketika mereka melihat ada sebuah rekomendasi dari peserta lain ataupun dari sebuah influencer, itu akan menarik mereka untuk ikut ke acara kita dan mereka akan sangat tertarik dengan hal itu. Nah, jika acara kita memiliki target yang spesifik, kita bisa mendatangi komunitas atau kelompok sosial tertentu untuk dijadikan sebagai bahan promosi event kita. Bahkan kita mengadakan sebuah webinar tentang manajemen majelis taklim. Nah, bisa kita temui atau datangi kelompok sosial seperti ibu-ibu pengajian untuk melakukan promosi atau memberikan informasi terkait acara kita. Jadi mereka akan datang. Dan kita juga bisa bekerja sama dengan pemilik lokasi acara yang akan kita gunakan pada saat acara tersebut. Jika lokasi acara kita ini diadakan di tempat umum seperti kafe, hotel maupun restoran, kita bisa meminta kerjasama antara kita dengan pihak tempat tersebut untuk melakukan promosi event kita. Nah, ini akan menjangkau lebih banyak peserta yang akan datang ke event kita. Terus, jika pengisi acara kita adalah seorang public figure atau influencer yang terkenal, maka itu bisa kita jadikan sebagai bahan promosi. Jadi kita bisa meminta bantuan kepada pengisi acara kita untuk mempromosikan acara kita agar jangkauan pesertanya itu lebih banyak dan juga event kita bisa lebih dikenal oleh banyak orang. Nah, sebelum acara berlangsung, kita baiknya itu memberikan teaser atau bocoran tentang manfaat apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka mengikuti acara kita. Kita juga bisa melakukan promosi setelah acara kita selesai, itu dengan cara meminta ulasan dari pengunjung terkait acara kita yang sudah terselenggara tersebut.
Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya bahas dalam video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.